Halo pemirsa, kebakaran rumah di Medan, Sumatera Utara diduga dipicu pertengkaran kakak adik berebut warisan. Tragis, wanita hamil penghuni rumah mengalami luka bakar. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Meleton 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Seorang wanita pengendara motor tewas ditabrak truk di Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban ditabrak setelah terjatuh dari motornya akibat tersenggol sepeda motor lain. Seorang wanita lansia pengendara motor tewas tertabrak truk box di Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Kecelakaan berawal saat motor korban yang melaju dari arah Jalan Kapuk menuju ke Jalan Teluk Gong tersenggol motor lain. Naas korban yang terjatuh dari motornya tertabrak truk box. Korban sedang jalan, keserempet dengan pengemudi motor, sehingga jatuh, lanjut, mobil box melintas, maupun pengemudi motor sudah diamankan di pospol. Pengendara motor yang menyenggol korban serta supir truk diamankan polisi. Sementara jasad korban dibawa ke RSCM untuk divisum. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Tawuran pelajar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan dibubarkan warga. Sekelompok pelajar mengendarai motor menyerang pelajar lain di jalan raya. Aksi ini sempat mengganggu arus lalu lintas. Tawuran dua kelompok pelajar ini nyaris terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sempat terekam video amatir dari warga. Sekelompok pelajar menggunakan motor menyerang pelajar lain di pinggir jalan. Warga yang geram karena lokasi kerap terjadi tawuran membubarkan paksa aksi kedua kelompok pelajar ini. Para pelaku panik berupaya kabur dengan motor. Aksi tawuran ini sempat mengganggu arus lalu lintas lantaran pengguna jalan tak berani lewat. Tawuran anak pelajar sih, anak sekolah SMA. Kita bawa samurai lah, banyak. Bang, ada korban nggak sih Bang pada saat kejadian itu? Nggak ada. Pada lari sih semua. Ada pecar kadir, pada lari semua. Tawuran tersebut berlangsung berapa lama Bang yang Abang ketahui Bang? Ya sebentar sih. Lama cuma kemarin sebentar. Tak ada korban dalam aksi tawuran ini. Untuk mengantisipasi tawuran susulan, warga berharap polisi meningkatkan patroli, terutama di jam pulang sekolah. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. 2 orang tewas dalam bentrokan antara petani penggarap lahan tebu dan kelompok ormas di Indramayu, Jawa Barat. 24 orang dan seorang anggota DPRD Indramayu diamankan polisi. Bentrokan antara petani penggarap lahan dengan sekelompok orang dari ormas kembali pecah di lahan tebu, Desa Karcikala, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam bentrokan ini 2 orang petani tewas terkena sabetan senjata tajam. Usai bentrokan, ratusan personil langsung menyisir lokasi, mengamankan 19 orang. Dari pencarian di beberapa rumah, petugas mendapati 5 pelaku lain, salah satunya anggota DPRD Indramayu. Diduga seluruh pelaku ini merupakan anggota ormas masih menjalani pemeriksaan. Hingga kini, Polres Indramayu masih menyelidiki kasus bentrokan yang menimbulkan 2 korban jiwa ini. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar melaporkan.
Pelaku perampokan warteg di Pesanggerahan Jakarta Selatan babak belur diamuk warga. Pelaku kepergok korban saat menggasak uang di laci warteg. Temen lu siapa aja? Temen lu siapa aja? Pemuda ini terkapar dihakimi warga setelah aksinya merampok warteg di Jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara Pesanggerahan Jakarta Selatan, dipergoki korban. Aksi pelaku diketahui lantaran korban curiga mendengar suara keributan dari dalam warteg pada dini hari. Aksi pelaku kepergok dan digagalkan korban saat membongkar laci, menggasak sejumlah uang. Pelaku sempat mengancam dengan senjata tajam, namun korban berteriak memancing kedatangan warga. Satu pelaku ditangkap, satu pelaku lainnya kabur. Pas saya pegangin, dia juga mau melakukan perlawanan, mau keluar. Saya tarik, sampai saya teriak-teriak, maling, maling gitu, tolong, maling. Dia satunya lagi, dia nunggu pakai motor, sambil nakut-nakutin pakai celurit. Yang diambil itu apa sih Pak? Duit, Duit itu ada di mana Pak? di laci itu. Pelaku diserahkan ke polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang pekerja tempat cuci motor di Kembangan, Jakarta Barat dianiaya dengan senjata tajam oleh komplotan begal. Pelaku merampas handphone korban saat sedang beristirahat. Warga dikejutkan dengan terkaparnya Jeffrey Pratama Putra, 30 tahun di tempatnya bekerja di sebuah pencucian motor di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Korban mengalami luka akibat tikaman senjata tajam di bagian tangan dan kepala. Bersama warga, korban langsung dievakuasi ke puskesmas dan dirawat di rumah sakit Pelni. Peristiwa terjadi saat korban tengah asik bermain handphone di tempatnya bekerja sebagai pencuci motor. Tiba-tiba 4 pelaku yang mengendarai 2 motor mendatangi korban sambil mengancam dengan senjata tajam. Korban terpaksa menyerahkan telepon genggamnya namun sempat melawan hingga mengalami luka. Usai beraksi, para pelaku kabur meninggalkan korban yang terluka. Malingnya sama apa? Sama begalnya udah naik motor. Oh, udah naik motor berapa orang bang? 4 orang ya? Naik motornya berapa? 2 orang, berarti 2 motor ya? 2 motor. Saya mau ituin, ya itu celurit kan. Saya mau gituin. Ya harus lagi minta bantuan. Oh gitu, berarti abang sempat diancam juga pakai celurit ya? Iya. Petugas sektor Kembangan yang mendapat laporan segera mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Waspada aksi jambret di permukiman. Di Matraman, Jakarta Timur, pelaku jambret mengincar emak-emak. Pelaku menggasak handphone dan uang korban yang ada di dashboard motor. Upaya korban mengejar pelaku gagal. Aksi penjamretan di kawasan pemukiman ini terjadi di Jalan Kesatria 8, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur pada pagi hari. Pelaku menggasak handphone dan uang tunai dari seorang mama. Korban dan warga berupaya mengejar pelaku namun gagal. Korban mengaku ia dijambret saat tengah berbelanja di warung usai mengantar anaknya imunisasi di sekolah. Pelaku tiba-tiba mendekati motor dan langsung menggasak handphone serta uang tunai Rp500.000 yang tersimpan di dashboard motor. Korban tidak mengenal pelaku namun masih mengingat ciri-ciri pelaku serta motor yang digunakan. Itu ada orang bawa motor, bu nih HP-nya gitu, ngeledek gitu, bu nih HP-nya. Aku spontan kaget dong, dia bilang, ya Allah itu HP-ku, aku teriak maling, dia langsung lari kabur. Sedangkan di dalam HP itu, dompet HP, ada duitnya 500.000, ada surat vaksin. Yang saya iniin tuh kok orangnya tuh kok ngeledek gitu loh. Ngeledeknya, bu nih HP-nya, terus dia kabur. Saya berusaha lari. Korban akan melaporkan aksi penjamretan ini ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV.
Dari kejadian ini, warga kembali diingatkan untuk waspada aksi kejahatan termasuk di kawasan pemukiman. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang balita menjadi korban jambret saat sedang bermain di halaman rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku menjambret kalung emas yang dipakai korban. Melihat situasi sepi, seorang pria pengendara motor beraksi menjambret kalung emas milik seorang balita perempuan. Penjambretan terjadi saat balita ini bermain bersama temannya di halaman rumahnya di Desa Parasrejo, Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, korban mengalami trauma. Sendirian, juga sering anak nongkrong di situ. Keluarga melaporkan kasus ini ke polisi. Dari kejadian ini, orang tua kembali diingatkan untuk tidak membiarkan anaknya yang masih di bawah umur bermain tanpa didampingi orang dewasa. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri handphone milik karyawan rumah makan di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat korban sedang tidur. Seorang pria terekam CCTV mencuri handphone milik karyawan rumah makan di Bekasi, Jawa Barat saat kondisi sepi. Pelaku nekat masuk ke warung melewati dua karyawan yang tengah tertidur di lantai untuk mengambil handphone dan tas berisi uang 2 juta rupiah. Setelah beraksi, pelaku kabur mengendarai sepeda motor. Di sini ada yang tidur 3 orang di sini, sama 1 orang lagi di situ. Yang 1 lagi di kamar. Itu yang diambil apa aja? Yang diambil pas 2 sama HP 1. Akibatnya korban mengalami kerugian jutaan rupiah sementara pelaku yang wajahnya terekam jelas di CCTV masih diburu polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang pekerja bangunan tewas terjatuh dari lantai 3 gedung Kementerian Perhubungan di Gambir, Jakarta Pusat. Korban diduga terpeleset saat mengecat gedung di lahan parkir. Seorang pekerja bangunan di Kementerian Perhubungan tewas mengenaskan setelah terjatuh dari lantai 3 gedung belakang Kementerian Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta. Korban ditemukan bersimbah darah di lubang lift lantai dasar. Ironis, jasad korban baru diketahui 2 jam setelah terjatuh saat rekannya mencari. Diduga korban terpeleset saat melakukan pengecatan di area parkir. Tidak ada saksi yang melihat korban itu terjatuh atau tergelincir. Namun dari olah TKP yang kami lihat, korban sepertinya tergelincir di pintu pit di lift di lantai 3 tersebut. Karena tidak ada saksi-saksi yang melihat, hanya terlihat seperti tumpahan cat yang dibawa oleh korban. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSM Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Berpura-pura membeli kecap, seorang pria menggasak handphone pemilik warung di Medan, Sumatera Utara. Aksi pencurian terekam CCTV. Gak jadi. Oh udah ambil kedua kali ini kan. Lari cepat. Berpura-pura membeli kecap, seorang pria mencuri handphone pemilik warung kelontong di Medan, Sumatera Utara. Pelaku beraksi saat pemilik warung mengambil kecap. Oh udah ambil kedua kali ini kan. Pelaku lalu kabur dengan rekannya yang menunggu di sepeda motor. Tak lama polisi menangkap pelaku pencurian handphone ini karena plat nomor sepeda motor terekam CCTV. Pelaku, warga Medan Marelan, ditangkap beserta barang bukti 2 unit handphone curian. Mengambil beberapa barang tersebut, kemudian tersangka yang melihat ada HP di atas meja kasir dan orangnya tidak ada, langsung mengambil HP tersebut. Pelaku kini ditahan di Mapores Pelabuhan Belawan dan terancam 6 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Puluhan santri di Takalar, Sulawesi Selatan mengalami keracunan usai mengkonsumsi telur yang sudah busuk. Korban mengeluhkan sakit perut, diare hingga demam. Satu persatu santri dari Pondok Pesantren Tafiz Al-Quran di Galesong Utara dievakuasi ke Puskesmas Aing Toa di Takalar, Sulawesi Selatan. Para korban mengalami pusing, sakit perut, dan diare sejak beberapa hari lalu usai makan telur yang disediakan pihak pondok pesantren.
Diduga puluhan santri ini mengalami keracunan telur yang sudah busuk. Sebelum disajikan, telur-telur tersebut beraroma tak sedap namun tetap dicampur dengan telur lainnya. Jam 11 malam. Diare. Buang air besar itu. Itu apa habis kita makan sampai bisa begitu? Sekitar 50 santri dirawat di Puskesmas Aing Towa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kecamatan Galesong Utara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukna melaporkan. Kebakaran rumah di Medan, Sumatera Utara diduga dipicu pertengkaran kakak adik berebut warisan. Wanita hamil penghuni rumah terluka bakar. Sergap kembali sesaat lagi. Bantuannya, 8 untuk jalan kuda. 86.